Hai, Cuanomics di sini. Apa kabarnya di sana? Hai, Cuanomics di sini. Apa kabarnya di sana? Hai, Cuanomics di sini. Apa kabarnya di sana? Sekarang momennya adalah untuk trading juga gitu ya. Kalau kripto Bitcoin itu termasuk juga loh investasi safe haven. Selama pendapatan perusahaannya meningkat, tapi harga sahamnya turun, disitulah kita beli. Kamu sebenarnya beli saham ya, beli kripto apapun ya, meskipun ada risiko, ada drawdown-nya, EV-nya itu masih positif. Kalau orang-orang ini lebih teredukasi, lebih tahu informasi, mereka kan bisa merdeka finansial dengan sendirinya. Yang paling penting itu mental, karena yang bikin orang, yang membedakan orang kaya dan orang miskin itu sebenarnya juga cuma mentalnya doang. Halo, selamat siang semuanya. Hai. Wah, kok sepi? Selamat siang semuanya. Jadi, Cuanomics itu kita punya tagline, namanya Hai Cuanomics di sini, apa kabarnya di sana? Aku coba kita tes suara dulu ya. Kalau aku bilang Hai Cuanomics di sini, kalian jawabnya apa kabarnya di sana? Oke? Kita tes ya. Hai Cuanomics di sini. Sekali lagi deh biar makin semangat. Hai Cuanomics di sini. Thank you semuanya, berikan tepuk tangan yang sangat meriah. Selamat datang di acara Cuanomics on Stage dan tema kali ini adalah Cuan Generation from FOMO to Smart Investing. Tapi sebelumnya aku pengen nanya deh, aku boleh minta mikrofon nggak ke panitia? Aku pengen nanya dulu nih sama audiensnya, ada mikrofon nggak? Aku pengen tahu di sini kira-kira teman-teman kenapa sih mau datang ke sini? Pasti kan karena tahu ada speakersnya ya. Cuman aku pengen tahu kenapa kalian akhirnya mengidolakan speakers yang hadir pada hari ini. Gimana? Panitia udah ada untuk mikrofonnya? Coba ya, aku mau nanya nih sama teman-teman yang udah datang ke sini. Kira-kira coba masnya, boleh berdiri mas ya? Dengan siapa masnya? Dengan Edward. Dari mana mas Edward? Aku Boleh ngadap sini yuk mas Edward? masih mahasiswa dari Prasmul. Oke, jadi Gen Z nih? Ya, Gen Z. Mantap. Kenapa mau datang ke sini? Mau datang ke sini soalnya mau belajar juga dari Ko Andri sama Ko Kalimasada. Wih, emang apa sih yang membuat kamu tuh pengen mendapatkan inspirasi dari mereka? Kamu tuh ngeliat sosok mereka tuh kayak gimana? Saya sering ngikutin banget dari, terutama saya kan juga invest di stocks. Jadi saya sering nonton juga dari Ko Andri maupun Ko Kalimasada. Jadi mereka ini sangat memberikan inspirasi ke kamu ya? Ya, benar. Untuk biar bisa belajar edukasi terkait investasi. Yes. Keren. Boleh kita berikan tepuk tangan buat Edward. Nah, tadi cowok. Coba kita cari yang cewek. Siapa di sini? Boleh kakaknya? Dengan siapa? Halo, nama Boleh saya. kita pada sini? Nama saya Desi. Jadi- Jessie dari mana? Desi. Oh Desi. Iya. Desi dari mana? Dari Alam Sutra. Alam Sutra. Wow. Kamu kesini mau ketemu siapa sih? Saya sih dari speakernya ya. Siapa Pertama, tuh? Bang Kakak. Oh kakak. Kenapa? Kenapa kamu mengidolakan Prof Kakak? Aku tuh sebenarnya tahu akademi kripto tuh baru tahun ini lah. Baru tahun ini, jadi kayak ngikutin terus. Dan kayak, ini masuklah ke aku. Dan aku pengen belajar juga soal ya finance dan kripto ya. Dan kamu usianya berapa kalau boleh tahu? 25. 25. Thank you Desi. Oke, thank you, Kak. Oke, tepuk tangan juga untuk Desi. Jadi dari tadi kita nanya teman-teman ya, rata-rata semuanya adalah di usia di bawah usia 30 tahun. Dan itu memang juga sesuai sama data dari Bursa Efek Indonesia. Kalau sekitar 50% lebih orang-orang yang berinvestasi di pasar saham ya, kita ambil contohnya, itu adalah mereka yang berusia di bawah usia 30 tahun. Tapi aku juga pengen tahu, sebenarnya mereka ini investasinya cuma sekedar ikut-ikutan aja, atau memang mereka ingin belajar. Nah, tapi kan sebaiknya jangan FOMO kan untuk investasi itu. Sebaiknya adalah kita smart investing. Itulah kenapa kita akan mendengarkan insights-nya langsung dari pakarnya. Jadi kita undang aja yuk speaker yang pertama, tapi kalian yang panggil ya namanya ya. Coba kita tampilin siapa nih speaker pertama yang akan bisa kita undang ke atas panggung. Boleh? Kita tampilkan fotonya. Nah, coba ya, kalian sebut namanya, oke? Mari kita sambut bersama. Silakan Kak Andri untuk naik ke atas panggung. Silakan duduk di
Bangku merah mungkin? merah. Boleh. Selanjutnya kita akan undang sosok berikutnya, kira-kira siapa? Nah, ini dia. Jadi langsung aja ya. Mari kita sambut bersama. Yang lebih semangat dong, Kalimas ada. Silakan, Prof. Kakak. Oke, sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang sangat meriah buat kedua speakers kita hari ini. Karena di tengah kesibukannya, mereka masih menyempatkan diri untuk hadir ke sini. Makasih banget loh, Kak Andri dan juga Prof. Kakak ya. Sesuai dengan tema pada hari ini, From FOMO to Smart Investing. Aku pengen tahu deh, pendapat kalian tentang investor yang FOMO. Kalau Kak Andri, ada nggak sih pengalaman tentang investor yang FOMO? Awal-awal saya investasi saham pasti FOMO dulu. Pasti, semua orang pasti pernah FOMO lah. Karena itu kan psikologis dasar manusia ya. Jadi pasti semua orang pernah FOMO. Nah pas FOMO itu rugi, akhirnya kan belajar, akhirnya nggak FOMO lagi. Oke, jadi FOMO di sini justru menjadi sesuatu yang positif juga ya? Jadi ya pelajaran lah, supaya nextnya kita jangan FOMO lagi gitu. Kalau misalnya ada saham naik, kita lihat dulu value-nya ini masih bisa naik lebih tinggi nggak? Market cap-nya masih wajar nggak? Kalau misalnya market cap-nya udah ketinggian, udah nggak wajar, kita jangan kejar. Kecuali kalau dia naik, tapi masih bisa upside tinggi, mungkin baru kita kejar ya. Kalau saya seperti itu sih. Kalau Prof. Kakak gimana pendapatnya tentang investor FOMO? Saya malah melihatnya, ini udah nyala ya mikrofon. Sudah. Kayak suara saya emang kecil. Oh iya, boleh mungkin dari tim panitia? Jadi mungkin saya malah lihat point of view yang sedikit kontrarian ya. Menurut saya juga FOMO itu nggak ada masalahnya. Karena apa? Karena banyak orang juga yang melihat FOMO ini sebagai sesuatu yang negatif. Jadi FOMO itu juga core orang mengetahui suatu informasi. Kalau di awalnya nggak FOMO, dia pasti nggak mungkin bisa nyemplung ke dalam suatu instrumen. Yang paling penting itu adalah sebenarnya sizingnya seberapa. Orang boleh FOMO, tapi kalau FOMO semua harta hidupnya pasti bermasalah. Tapi kalau oke, saya FOMO, saya siap kehilangan sekian. Itu nggak masalah. Jadi semua bukan tentang FOMO atau enggak ya, karena hal yang harus dipahami, 80% di market itu orang yang dapat duit itu adalah mereka yang trend following sebenarnya, bukan yang mencoba melawan arah market. Dan mayoritas orang yang FOMO itu juga sebenarnya banyak dapat cuannya juga. Karena biasanya yang teriak-teriak, oh saya FOMO terus lompat itu karena sizingnya kurang tepat. Berarti untuk pertimbangan kita mau fokus langsung ke pasar saham deh misalnya Kak Andri. Kalau misalnya orang itu ternyata investornya FOMO, tapi dalam hal pertimbangannya tidak dipikirkan matang-matang, biasanya dampaknya akan seperti apa sih? Kalau dia belinya di pucuk banget, biasanya nyangkut. Biasa kan dia udah naik tinggi kan dia koreksi kan. Ya kalau dia belinya di pucuk ya nyangkut biasanya. Oke. Tuh, balik ke inilah apa fundamental. Kalau di saham kan balik ke fundamental. Kira-kira perusahaan ini tuh valuasi wajarnya berapa? Misalnya valuasi wajar dia 10T. Kalau kita kejar dia sahamnya udah naik 10T, ya pasti dia bakal koreksi gitu loh. Tapi kalau misalnya kita kejar nih valuasi wajarnya 10T, tapi dia udah naik nih dari 1T ke 5T, ya mungkin masih boleh dikejar. Dari 5T ke 10T kan masih bisa naik 100%. Jadi tergantung di posisi mana gitu. Kalau saya di saham tuh lihatnya valuasi perusahaan. Mungkin kalau di kripto kan beda ya. Dia lebih high ya, trennya yang mana. Oke, jadi akhirnya kalau memang kita di saham, lebih baik kita juga fokus ke fundamentalnya, ke valuasinya begitu ya. Kalau di pasar kripto, gimana sih bedanya? Di kripto juga ada matriks-matriks buat ngukur ya, apakah suatu project itu digunakan atau enggak ya. Dari revenue ada, dari fee ada, terus juga ada dari TVL ya, total value lock, seberapa banyak ya aset yang terkunci dalam protokol tersebut. Cuman memang yang dibilang sama Bro Andi tadi benar ya. Jadi valuasinya di kripto itu relatif abu-abu. Karena banyak juga yang project beneran dipakai, tapi ketika dia nggak pick up hype sama momentum, itu dia nggak akan pernah bisa di value lebih ya. Kalau di saham kan memang kita enak ya, udah ada gurunya yang ilmunya udah ratusan tahun. Ya kayak Warren Buffett kan selalu margin of safety. Kalau oh ini kemahalan, by value ya kita jangan beli. Oh ini relatif lebih murah karena dia revenue-nya bagus nih. Cuman pasar belum apresiasi. Itu bisa diterapkan. Cuman kalau menerapkan kayak gitu di kripto itu relatif lebih sulit. Sangat abu-abu dan juga sangat tipis ya batasnya ini project beneran atau cuman sampah ya. Dalam artian
Itulah mengapa malah di crypto technical analysis itu lebih works. Karena ya kita tinggal lihat secara price action apakah psikologis market itu seperti apa. Apakah buyernya udah mulai overconfidence ataukah sellernya udah mulai capek yang nge-push harga turun. Di situ baru kita bisa step up dan juga make predictive bet, ya predictive guess tentang ini arah ini mau kemana. Karena batasnya tipis sekali, abu-abu kalau di crypto. Ya. Jadi FOMO itu dari niatnya, tapi setelah itu kita bisa ke next levelnya untuk lebih bisa menganalisa dari masing-masing elemen investasi yang kita inginkan juga gitu kan. Tapi emang kalau ngomongin FOMO itu biasanya juga beberapa tuh karena influencer juga nih, kan kita lagi rame ya, influencer ekonomi. Tapi ya kita bukan bermaksud membanding-bandingkan lah, cuman kan maksudnya Kak Andri juga dulu punya influencernya juga nggak sih, sosok yang akhirnya menginspirasi dan bikin Kak Andri tuh juga FOMO gitu, terjun ke pasar saham. Kira-kira kriteria influencer yang kayak gimana sih? Kalau dulu sih awal saya lihat Yang nggak menjebak gitu ya? Warren Buffett sih awalnya ya. Oh. Karena dulu saya nyari-nyari sebenarnya awal banget itu saya kan bisnis ya. Saya bisnis udah gitu suatu hari saya ketemu papa saya, rata-rata temennya itu perusahaan-perusahaan IPO. Nah udah gitu dia bilang kalau mau kaya itu harus ngerti saham gitu. Karena dia dari saham itu lebih cepat hasilnya daripada bisnis. Nah ya jadinya saya nyemplung. Awal-awal nyemplung ya saya belajar dulu dari dari Warren Buffett ya. Belajar fundamental, basic fundamental, baru ke ilmu-ilmu yang lain lah. Oke, jadi Ilmu corporate action, akuisisi ya itu baru ya ilmu level lainnya lah. Seperti itu. dan waktu itu pertimbangannya Warren Buffett kenapa? Apa yang bikin Karena dia terbukti Kandri nggak idola? kaya aja di bidang, kan kita kalau mau nyemplung sesuatu kan kita harus lihat orang di bidang itu ada yang kaya nggak. Kalau ada yang kaya di bidang itu kita ikutin jejaknya sama persis, harusnya kan nggak jauh-jauh beda gitu loh kekayaannya. Wih, berarti Edward nggak salah ya, triliuner loh ini Kak Andri ya. Jadi saya ikutin stepnya aja awal-awal gitu. Awal-awal ngetes, awal-awal 10 juta, terus ternyata untung gitu, untung. Dulu untung 300.000 saya udah seneng, itu 2018 lah untung 300.000. Sekarang saya kalau untung sehari miliaran aja biasa gitu. Wih di. Udah tepuk tangan dong buat Kak Andri. Tapi saya juga nggak pernah nyangka bisa di posisi bisa seuntung sebesar ini, saya nggak pernah nyangka. Dulu goal saya itu punya 15 M itu dalam 10 tahun di bursa saham. Goalnya 10 tahun. Tapi ternyata cuma satu tahun itu dari 500 juta ke 15 M itu cuma 1,5 tahun. Oke, itulah jadi multi bagger ya Iya, Kak cepat Andri. sekali. Keren. Kalau dari Kak Prof Kakak nih gimana? Apa ada yang perlu realistis atau Aduh. tidak ya? Kok kalian ketawa? Saya tahu nih arahnya kemana. Ya, Jadi apa kriteria benar. influencer yang jangan Ya. menjebak gitu? Dalam artian saya juga mulainya sebenarnya dari pasar saham. Waktu SMA ya, saya ikut Olimpiade pasar modal dan harus live trading dulu. Ya. Jadi memang exposure pertama itu malah sebenarnya di market saham. Dan sama, meskipun di kripto pun Warren Buffett juga selalu jadi sesuatu yang menarik perhatian. Karena tadi Bro Andri bilang karena kaya ya. Orang kan selalu flashy ya, lihat kekayaan dan orang juga terinspirasi dari sana juga. Jadi memang ya inspirasi ya Warren Buffett ya. Oke. Karena partnernya udah meninggal kan. Iya. Jadi ya menurut saya mending lihat ke sesuatu yang memang contohnya udah nyata sih. Oke, tapi kan kadang kita juga terkena jebakan ya dengan beberapa tahun lalu sempat ada kasus yang ternyata dia adalah penipuan begitu Ya. kan, flexing kekayaan macam-macam gitu. Yang ada kan sebenarnya itu malah menjerumuskan investor-investor lain gitu. Kira-kira apa sih mau disampaikan gitu kalau buat anak-anak muda biar juga nggak terjebak? Kalau menurut saya di bidang apapun pasti ada yang penipunya. Yes. Mau di kita kerja ada karyawan kompetitor juga nipu juga ada. Kalau kita bisnis juga tukang tipunya juga ada. Di saham juga ada juga perusahaannya yang nipu ya. Di kripto juga yang nipu juga ada. Jadi di bidang apapun menurut saya penipunya pasti ada. Nah tugas kita itu kita nggak bisa salahin penipunya. Kalau saya salahin diri sendiri. Kenapa kita nggak lebih pinter gitu supaya nggak kena tipu gitu. Karena dulu saya bisnis juga pernah tipu. Jadi saya merasa
ya itu uang belajar lah, uang sekolah. Next jangan ketipu lagi gitu loh. Jadi kita tetap logis lah dalam Yes. mengidolakan juga gitu. Kakak ada yang mau ditambahkan, Prof Kakak? Ya sama juga ya, kalau juaran bakso aja juga ada yang bakso sama borak juga ya. Tapi benar, itu kan jadinya kesannya jelek karena sekarang pun sebenarnya kita selama 2 tahun ini pun cukup berat dalam artian karena pernah ada kasus ya di 2022 awal itu seakan-akan semua orang yang ngajarin tentang finansial itu dianggap nipu ya. Jadi miris juga ya kalau kita ngomong orang yang uneducated, uninformed ya, nggak punya literasi keuangan yang oke, itu setiap kali dia sekarang ya itu lihat influencer keuangan itu selalu skeptis ya. Kalau buka TikTok ya, Facebook yang paling parah ya. Jadi kalau video saya atau videonya kadang Bolo Andri, kadang kayak selalu baca komentarnya itu juga lucu tapi ngeri juga dalam artian ini kan cuman kecil ya audiensnya, paling berapa puluh. Tapi itu yang mikir kayak gitu itu puluhan juta gitu kan di Indonesia ya. Itu kan menunjukkan bahwa gap knowledge ya antara kayak orang yang tahu capital market, tahu kripto itu sedikit sekali. Terus kita compare dengan negara luar. Negara luar tuh hampir semuanya itu tahu capital market, hampir semuanya invest di kripto, hampir semuanya udah ngerti Bitcoin dan lain sebagainya. Tapi kalau di sini ya orang masih belum tahu, skeptis dan mereka malah membenci. Jadi orang yang melek keuangan di sini malah cenderung saya rasa disudutkan karena kejadian yang ya kadang nggak adil juga. Ya. Bukan kita yang melakukan, tapi kita selalu di frame melakukan hal yang sama dan harus dirubah paradigmanya. Karena kalau enggak ya nggak bisa maju. Karena kan capital market ya di negara-negara besar itu selalu jadi suatu fondasi utama keberhasilan suatu negaranya. Karena capital inflow yang tinggi, mereka bisa expand ekonomi lebih bagus. Sama juga ya dengan Bitcoin ya cryptocurrency, memang kita harus ikut dengan perkembangan teknologi yang luar biasa. Ya kalau US aja udah mau mengadopsi, di Turki udah 90% orang invest kripto. Di kita masih berapa juta ya? 20-an juta kan? Iya. Compared dengan orang yang hampir 300 juta itu kecil menurut saya jumlah. Jadi kita bisa ambil semangatnya sebenarnya dengan adanya influencer-influencer ekonomi ini. Jadi kita biar bisa melek finansial juga. Tapi benar sih kita tetap logik gitu ya dalam mencerna siapa yang akan kita idolakan juga gitu kan. Karena tadi dari FOMO kita pengen bisa jadi investasi yang lebih cerdas lagi. Aku pengen tahu sih untuk yang pasar saham ini Kak Andri. Kak Andri kan baru aja nih membeli 5% CBRE ya. Yes, itu alasannya kenapa? Alasannya karena kan uang saya udah besar nih, equity-nya udah besar. Saya merasa itu kalau kita pegang cash itu cuma bisa sampai ratusan miliar. Kalau mau ke triliun itu udah nggak bisa mainnya itu cash gitu loh. Jadi saya harus main yang next level lagi. Next level itu harus main equity. Tuh, contohnya equity itu kayak contohnya misalnya Elon Musk deh. Kekayaan dia itu kan dalam bentuk equity, dalam bentuk paper lah, on paper gitu loh. Nggak mungkin semua equity-nya ini bisa dicairkan jadi uang. Kalau bisa jadi uang, itu kertasnya banyak banget gitu ya. Jadi saya merasa saya udah harus main di level yang nggak boleh, saya maunya cash gitu loh. Kalau saya cuma trading nyari cash itu ya levelnya cuma di ratusan. Saya maunya lanjut ke triliun ya harus equity. Wih. Tapi kita kan cuma perlu jual sedikit equity kertas itu kan kita udah balik modal sebenarnya. Jadi total portofolio seorang Andri Hakim tuh berapa sih sekarang? Ya lumayan lah. Lumayan. Kita doang. Jadi lumayan ya. Udah harus mainnya equity gitu loh. Oke. Mungkin contoh misalnya saya beli 5%. Saya cuma perlu cair, kan saya beli di harga rendah ya dulu. Saya dulu beli CBR itu dari harga 75 perak. Sekarang kan udah tertingginya pernah 2000. Sekarang aja turun-turunnya 1.300, berarti saya udah untung banyak. Saya sebenarnya cuma perlu jual sedikit, itu saya udah balik modal. Sisanya saya biarin aja dalam bentuk equity. Nah tapi kalau orang yang normal kan dia nggak ngerti nih. Oh ini kan kertas doang, lu nggak bisa cairin. Kalau saya, kertas itu saya bisa cairin. Saya bisa jaminkan ke bank, saya dapat cash. Misalnya saya punya saham saya senilai 1T gitu ya. Saya cuma perlu jaminan ke bank 50 miliar aja, saya udah bisa dapat rumah. Gratis rumahnya gitu loh. Jadi saya permainannya udah ke level sana gitu. Oke, jadi memang sudah coba untuk the next level lah ya. Next level gitu. Dengan Karena, ya kita harus
mau ke triliun udah harus mainnya equity, nggak bisa mainnya semua cash. Oke, bocoran berarti udah triliun ya, Kak Andre ya. Wih. Kalau portofolio seorang Prof Kakak di kripto gimana nih sekarang totalnya? Ini kayaknya Kak Rizka ini ya, sekongkol sama pegawai pajak. Oh iya. Pertanyaan menyudutkan terus. Ya udah gini, ini ya diversifikasinya sekarang kayak gimana sih portofolio? Ya benar juga ya, penjabaran aja deh, Prof Jadi Kakak. kalau tadi Bro Andri kan ini ya, jual beli kertas ya, mungkin beliau ini juga bisnis fotokopi deh bro. Ya saya selalu melihat peluang sih, dalam artian kalau kripto lagi bagus ya saya di kripto. Jadi saya tuh memang ada exposure juga ke crypto exchange ya, yang kita invest di sana, ada vlog, tapi bukan berarti saya orang yang selalu berharap orang itu harus invest ya 100% di kripto gitu ya. Saya selalu melihatnya ya, kalau kripto lagi bagus, saya bilang lagi bagus. Kalau saya ngomong lagi jelek ya saya juga ngomong lagi jelek. Karena kan di pertengahan tahun saya udah rebalancing ya, maksudnya Bitcoin buat beli gold. Karena saya lihat potensi kenaikannya lebih tinggi gold dan memang kejadian. Jadi kalau saya komposisi itu 30% di Bitcoin, ya 30% di gold, ya 30% di low risk USD based asset seperti mutual fund, dan untuk main-mainnya itu 10%. Dalam artian saya memang sama juga ya, kayak Bro Andri tadi kan di capital tertentu itu juga sulit. Makanya Bro Andri ya saya pernah dapat omongan juga ya dari beberapa mentor yang di pasar saham. Ini mungkin Bro Andri bisa koreksi juga. Jadi kalau capitalnya udah 2T itu sulit. Untuk rotating capital itu sulit. Kamu mau masuk apa, berapa, exitnya kapan itu udah sangat sulit gerakin capitalnya. Itu kan sebenarnya hal yang membuat kalau menunjukkan ya bahwa stock market di Indonesia itu harus berkembang lebih tinggi. Makanya kan apa yang dilakukan oleh Pak Purbaya yaitu adalah ingin menggenjot itu. Karena negara yang maju itu capital marketnya pasti maju. Berarti kan ini menunjukkan kalau memang wadahnya ini kurang gede. Ya. Kalau duit itu bisa disalurkan lewat apapun, lewat retail investor, terus kemudian jadi suatu perusahaan yang menghasilkan barang dan jasa yang bagus, mau nggak mau perusahaan itu kan, negara itu kan akan terdongkrak lebih tinggi. Sama seperti US, kenapa Warren Buffett itu bisa melakukan begitu berpuluh-puluh tahun? Karena itu di US. Warren Buffett suruh ke sini ke Indonesia dia juga nggak ngerti mau invest apa, iya nggak bro? Iya. Karena itu di US ya, barang jasanya ada McDonald, ada Starbucks, ada Coca-Cola. Di sini dibawa lari sama investor duitnya kan, investor invest dibawa lari sama emitennya mungkin. Jadi itulah ya menunjukkan pentingnya dukungan ya dari semua stakeholder supaya capital marketnya juga bisa berkembang lebih eksponensial. Tadi karena juga Prof Kakak nyinggung tentang Purbaya effect nih ya. Aku juga pengen tahu dari perspektif Kak Andri tentang Purbaya effect nih. Mungkin juga teman-teman ada yang lagi main stocks market juga gitu kan. Kira-kira akan sejauh mana sih kalau misalnya kita terjun di stocks market di tengah adanya pengaruh Pak Purbaya sebagai Menteri Keuangan yang baru ini? Kayaknya udah langsung bisa. Oh bisa? Coba. Oh. Langsung di... Tes. Yes. Oh iya. Kalau saya sih Purbaya efek ini lumayan bagus ya kalau di saya ya. Karena 2 bulan ini mungkin saya untungnya lumayan banyak lah dari efek Pak Purbaya ini ya. Saya waktu itu saya pindahin beberapa saham-saham saya, uang saya masuk ke saham-saham Konglo Stocks, terus itu naiknya lumayan banyak sih. Ada yang 20, 50, 30, jadi lumayan positif. Jadi sebenarnya saya memang lebih suka orang yang ngomongnya positif ya, daripada yang ngomongnya pesimis-pesimis. Nah Pak Purbaya ini bagusnya sangat positif banget orangnya, jadinya ya IHSG ke 9.000, ke berapa ribu. Berarti Bro Andri Hakim optimis ini ya? Optimis. Optimis ya yang ini ya. Orangnya sangat optimis. Dari miskin aja dulu saya udah mikir, wah suatu hari harus bisa naik Ferrari nih. Padahal Mercy aja belum ada gitu. Jadi saya lumayan optimis orangnya. Oke, jadi ini juga waktu yang tepat ya kalau misalnya teman-teman mau terjun ke stocks market karena didukung oleh kebijakan pemerintah yang lagi bagus-bagusnya juga gitu ya. Contohnya kalau awal tahun kan Pak Prabowo bilang saham itu judi ya.
Tapi bulan lalu dia bilang apa? IHSG bakal all time high, jangan takut gitu. Wah, ini presiden udah mulai ngerti saham nih gitu loh. Positif ya. Iya. Tapi kan ini, tadi kan sempat sebut saham Konglo ya, yang Iya. lumayan menopang IHSG beberapa bulan terakhir. kemarin lah. Tapi kan ada MSCI Iya, gara-gara MSCI kemarin crash. pengumuman, Betul. kira-kira apa dong prospek ke depannya kalau misalnya ada rebalancing ataupun perubahan metode penghitungan free float itu? Jadi MSCI itu yang bikin panik kemarin tuh gara-gara free floatnya ini sekarang ke depannya itu nggak boleh pakai PT. Jadi kebanyakan itu kan free float di Indonesia itu kan konglo-konglo ini dia pakai PT, kepemilikannya ditaruh di bawah 5%. Jadi dia kesannya tuh masyarakatnya banyak tapi pakai PT. Nah ke depannya MSCI itu bilang PT-PT ini udah nggak boleh lagi dihitung sebagai free float. Nah paling si konglo-konglo ini berikutnya strateginya ya dia atas nama PT ini harus di-convert ke nama pribadi. Gitu. Jadi yang terdampak itu rata-rata perusahaan-perusahaan yang nomininya itu atas nama PT. Gitu. Kayak contohnya saham koin gitu kan nomininya atas nama PT itu banyak. Nah itu terdampak makanya dia crash 25%. Tapi kalau yang nggak terlalu banyak nama PT, banyakkan nama masyarakat dia udah langsung rebound seperti itu. Iya, itu dinamika yang lagi ada di stocks market. Pasar kripto pun juga di bulan Oktober sangat berdinamika ya kayaknya. Prof Kakak gitu gimana nih pasar kripto di bulan Oktober ini? Ya Oktober memang banyak orang yang ekspektasinya bullish ya. Cuman ternyata terjadi tidak sesuai dengan harapan kebanyakan orang. Dan itulah mengapa saya selalu ngomong di kripto itu juga ada yang namanya siklus ya, ada stage-nya. Kita juga harus memang lebih hati-hati ketika kita mendekati fase-fase yang rawan. Karena di kripto itu selalu kali 3 kali 4 koreksinya di saham. Ya, kalau saham itu drop 20%, kripto itu bisa dropnya 60%, 80% dalam satu sesi yang sama. Makanya mental orang kripto lebih hebat. Gue lebih akuin. Kalau di saham turun 5% udah marah-marah ke gue bro. Kalau di kripto baru 80% baru marah ya. Oh beda Jadi ya? kalau masih minus 20-30% ya tidurnya masih nyenyak. Oh. Oke. Nah berarti gimana nih kan kemarin juga sudah ada pertemuan antara Presiden Amerika Serikat dengan Presiden China ya kan. Gimana prospek pasar kripto ini setelah kemarin jatuhnya juga lumayan gitu? Jadi setelah perbincangan Trump dan juga presidensi juga masih belum ada konklusi yang final ya. Dalam artian cuma didiskon 10% kan tarifnya. Dan market kayaknya masih belum mengapresiasi dan ya S&P juga malah koreksi lagi. Dalam artian memang kita sekarang ada di dalam era ya, itu digantung dengan omongannya Trump. Kalau di sini Pak Purbaya, kalau di sana Trump. Karena Trump ini memang menggantung market kripto ya, dan secara konsensus publik sekarang orang juga masih mempertanyakan apakah masih ada ya Fourier cycle di kripto di mana harga itu selalu koreksi ya setelah naik 3 tahun, atau kali ini siklusnya akan berbeda dengan masuknya Trump di Gedung Putih dan juga kebijakan-kebijakan pro kripto, pro bitcoin yang disampaikan. Cuman saya selalu percaya kita harus lihat flow dan juga price action daripada hanya sekedar berita. Karena berita itu headline itu dibuat untuk menjustifikasi setelah harga itu bergerak. Jadi lebih baik ya kalau di kripto itu memang technical, kemudian order flow, juga on-chain data itu lebih harus diperhatikan. Karena memang itu yang lebih matters. Berarti lebih ke wait and see nih kalau buat teman-teman yang di market kripto. At this point memang lebih meningkatkan kewaspadaan itu perlu ya. Terus juga nggak fully exposed dalam artian kita kan ada waktu di mana kita itu harus lebih agresif, ada waktu juga ya di mana kita harus lebih hati-hati. Bukan berarti kita harus kayak jual semua terus pasang posisi short berharap turun. Cuman mungkin memperbesar posisi cash yang kita miliki itu juga jauh lebih bijak. In case nanti beneran dikasih koreksi dan kita punya capital dan dry powder buat nembak di market, itu jauh lebih bijak daripada kita coba timing market 100%. Jadi di saat yang nggak pasti sekarang ya kadang memang di crypto punya ya dry powder, punya stable coins itu juga lebih oke ya. Kadang memang ada waktu ya kita
harus agresif, harus pasif ya, cuma tetap harus optimis. Oke, optimis ya teman-teman. Boleh berikan tepuk tangan yang sangat meriah untuk kedua speakers kita pada hari ini. Tadi kita udah intro pembicaraannya, sekarang kita buka Q&A buat teman-teman. Silahkan buat teman-teman yang mau bertanya, tunjuk tangannya, nanti namanya siapa dan ingin bertanya dengan siapa. Oke, kita boleh mulai. Tadi yang pertama ya, yang pakai jas kotak-kotak. Aku yang turun atau gimana nih? Ya udah deh, aku coba turun ya. Silahkan. Nih, oh ya, aku langsung samperin. Sebut namanya siapa, mau bertanya dengan siapa. Oke, terima kasih kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Martin. Dari mana Martin? Dari Bandung. Wow, Bandung jauh sekali. Kesini, coba saya mau bertanya Kalau dengan anak siapa. saham rapi-rapi ya pakainya. Oke, saya ingin bertanya ke Prof. Kakak dan Ko Andri sih. Jadi tadi disebutkan juga kalau di Indonesia itu investor masih sedikit dan banyak masyarakat yang skeptis gitu ya ke kripto atau stok. Nah pertanyaannya, apa sih hal utama yang menyebabkan itu? Kemudian kalau Prof. Kakak dan Ko Andri menjadi regulator di bidang tersebut, apa yang akan dilakukan? Oke, kita sistemnya langsung dijawab aja ya biar nggak lupa. Langsung aja ke Andri dulu. Kalau saya, mungkin ini kenapa di Indonesia itu dikit karena mungkin nggak diajarin di sekolah ya. Jadi terus udah pertama nggak diajarin ke sekolah, kedua itu sekolah itu sebenarnya ngajarin kan kita jadi karyawan yang baik gitu loh, bukan jadi orang kaya gitu loh. Jadi jadinya kebanyakan itu orang di Indonesia itu nggak tahu. Kalau misalnya saya dulu sekolah di Indonesia kan selalu ajarannya ya sekolah yang pintar ya, nanti udah gede bisa kerja di perusahaan yang bagus, ya udah kaya gitu. Tapi kan kenyataannya nggak kaya-kaya gitu yang saya jalanin gitu loh. Sedangkan kalau di luar negeri itu kan udah sangat jadi pas saya kuliah di luar negeri itu bursa saham itu sebenarnya udah dijelasin dari kuliah gitu loh. Jadi mungkin lebih edukasinya lebih soal keuangan mereka lebih nggak tabu ya. Jadi orang Amerika juga lebih terbuka kalau ngomongin uang gitu. Kalau di Indonesia mungkin agak sedikit tabu ya kalau ngomong uang, gaji gitu loh. Mungkin itu kali ya. Nah kalau saya jadi regulator mungkin saya di sekolah-sekolah diajarin dari dini ya gitu bahwa jadi kaya itu nggak salah gitu loh. Karena kalau kita mau nolongin orang lain juga kita harus kaya. Kalau kita nggak kaya gimana kita bisa nolong? Kalau kita nggak bisa nolongin diri sendiri gimana kita bisa nolongin orang lain gitu loh menurut saya. Oke, kalau dari Prof. Kakak? Jawabannya memang karena masih baru. Kalau kita ngomong di US itu kan udah dari 1900 awal tuh udah ada stock market. Di Indonesia baru tahun 95 ya, Jakarta Automated Trading System ya, JATS itu live. Dalam artian kita masih di era 30-an tahun ya. Kita bisa trading mobile, electronic system base, masih baru. Dan faktanya juga yang kedua itu adalah orang yang punya testimoni negatif tentang pasar keuangan ya, nggak cuma saham, nggak cuma kripto ya, forex dan lain sebagainya ya, pernah kalah dan lain sebagainya, itu kemana-mana testimoni negatifnya. Jadi karena word of mouth negatif ya, mereka yang pernah kalah trading ABC itu tesnya negatif ke semua orang. Itu yang menyebabkan ada yang namanya mental block yang luar biasa besar ya di masyarakat kita. Karena apa yang cuan tuh selalu diem, nggak mau kasih tahu temennya. Di Indonesia begitu. Kalau cuan dia diem itu karena dia nggak mau temennya juga dapat cuan yang sama. Tapi nanti kalau dia kalah, wah, semua orang diceritain. Bener nggak? Nggak mau ngaku nih kayaknya. Ya tapi itu benar ya, itu benar. Pada Itu diem sangat memang. benar. Sangat benar sih. Oke, jadi sebagai regulator berarti apa yang mau dilakukan? Sama kayak Bro Andri tadi, membuat kayak market itu hal yang normal. Dan kita harus menormalisasi kerugian, menormalisasi kegagalan. Karena itu kan bagian dari proses. Ini yang selalu, menurut saya pribadi ya, terlalu kritis ke orang-orang pelaku di pasar keuangan, padahal di dunia nyata ini juga sama. Dalam artian kalau orang coba pasar keuangan, forex, saham, kripto, apa-apa, rugi, itu tuh kayak, tuh kan kamu saya bilangin jangan main-main gitu. Padahal mereka suruh keluar jualan es teh di luar juga belum tentu laku, terus rugi semua juga. Tapi kalau di sini, at least saya masih bisa pegang handphone nih, Bitcoin crash kan, saya masih bisa klik sell kan. Berbeda dengan yang keluar bikin bisnis. Mereka udah sewa tempat,
bayar karyawan, nggak bisa sewaktu-waktu di cut loss. Tapi mengapa ya kesannya terlalu tajam ke para pelaku keuangan, padahal kita melakukan hal yang lain lah, kamu jadi pelukis, kamu jadi aktor, kamu juga belum tentu berhasil. Sama juga dong di market. Odds-nya kalau semua orang di market pencet terus kaya ya, nggak ada yang kerja ya, nggak ada yang jadi presenter kayaknya. Wih, cukup saya ya presenter, kalau enggak. Oke Mbak Atin, semoga terjawab ya. Siapa lagi mau bertanya? Silahkan Mbaknya. Dengan siapa? Oke, makasih Kak. Aku Sonia Kak, mau tanya sama Mas Kalimasada gitu. Mas, tadi kan kita ngomongin soal emas juga ya, gitu. Kebetulan aku gold flipper, aku main di emas. Jadi sebenarnya aku pengen nanya gini, kalau emas itu kan kelangkaannya jelas ya, kayak dia ditambang langka gitu. Nah tapi kalau misalnya di kripto itu gimana sih kayak letak kelangkaannya gitu. Nah apakah yang karena jumlahnya dibatasi algoritma atau ada faktor lain? Itu aja, thank you. Dengan siapa? Sonia. Mbak Sonia dari mana? Dari Jakarta. Oh, dari Jakarta. Oke, silakan Prof. Aka langsung menjawabnya aja. Ya, jadi saya invest emas tuh karena emang biar bisa dipanggil Mas Kakak gitu. Enggak ya, bercanda ya. Dia bercanda. Jadi Silakan. ya ini memang ya, emas itu hal negatifnya ya, yang mana berbeda dengan Bitcoin, emas itu supply-nya nggak bisa diukur. Bisa saja tiba-tiba di Papua Nugini gitu ya, salah satu pulau kecilnya itu kayak ada tambang emas yang itu bisa menyebabkan supply-nya melonjak drastis. Atau tiba-tiba ada asteroid yang jatuh ke bumi itu isinya emas semua, supply-nya emas itu juga akan naik luar biasa sehingga dia relatif value-nya ya itu akan jauh lebih berkurang ya, supply and demand. Bedanya dengan kita ngomong Bitcoin lah ya, karena cuma Bitcoin yang 21 juta ya, dengan mekanisme proof of work yang dimiliki, Bitcoin itu sampai seterusnya ya 2140 ya selesai ditambang itu jumlahnya tetap. Nah itu dua hal yang membedakan yang mengapa emas ini relatif lebih inferior dibandingkan Bitcoin dari segi supply-nya. Karena itu tadi, Bitcoin memang udah algoritmanya ya didesain ini maksimal 21 juta dengan ya tenaga komputasi yang jauh lebih sulit untuk unlock Bitcoin-nya. Semakin tinggi ya, dulu kamu masih pakai handphone bisa nambang Bitcoin. Pakai laptop satu bisa, sekarang segini rig-nya ya. Itu buat dapat 0, berapa Bitcoin. Itu menunjukkan apa? Dia desain untuk lebih sulit setiap waktunya. Nah itu yang membedakan dengan emas. Tapi ya emas lebih oke-nya karena dia sudah dilegitimasi secara monetary system. Banyak bank sentral itu sudah membeli emas dan dari awal tahun posisinya beli emas. Lebih dilirik ya emas itu dibandingkan Bitcoin ketika ketidakpastian global. Karena orang beli Bitcoin itu masih semi-semi ya. Bitcoin itu di luar miripnya dilihatnya itu seperti tech stock. Ya, dalam satu bracket. Oke, ini finance, tech, the same thing. Berbeda ya dengan gold yang memang udah dari fear on udah ada gold kayaknya. Jadi ya itu yang membedakan. Legitimasi, mungkin belum Bitcoin belum ke sana, mungkin nanti. Oke, Sonia semoga terjawab ya. Sekarang saya mau dari sebelah sini, ada mau bertanya? Oke. Dengan siapa? Dari mana? Mau bertanya dengan siapa? Nama saya Nelvin, ada dari Bandung. Saya mau tanya ke Ko Andri sama Prof. Kakak. Gimana sih cara kita men-screening ya sebuah stocks atau koin yang under value, apa ada parameter utama atau indikator utama yang harus kita lihat supaya kita tuh bisa langsung tahu kayak oh stocks ini atau koin ini tuh under value gitu sih. Ya. Dengan Melvin ya? Oh Nelvin, silahkan Kak Andri dulu untuk menjawab. Kalau saya kan dulu backgroundnya bisnis ya, jadi saya tuh saya tahu kira-kira kalau perusahaan ini jadi itu nanti itu dia valuasinya bakal berapa gitu. Jadi saya tuh kenapa saya bisa untungnya cepet itu karena saya fokus cari saham-saham tuh yang diakuisisi, yang saham-saham tuh yang jelek yang udah mati ya, bahkan bisnisnya aja udah nggak hidup nggak mati. Nah perusahaan ini tiba-tiba dijual. Pas dijual saya lihat pembelinya itu siapa. Kalau pembelinya ini konglomerat, terus saya lihat mereka udah sangat expert di bidangnya, di situ saya beli. Nah terus saya udah tahu, contoh misalnya yang paling terakhir kan saya beli saham Pantai Indah Kapuk gitu ya. Itu waktu saya beli itu valuasinya tuh market cap-nya, valuasi perusahaannya itu nilainya 1 triliun. Nah tapi saya muter-muter ke Pantai Indah Kapuk, saya merasa ini nggak mungkin tempat sebesar ini bangun jalan tolnya aja 23 triliun, masa valuasi perusahaannya 1 triliun. Di situ saya
all in, saya beli banyak. Waktu itu saya beli puluhan miliar, akhirnya jadi ratus-ratusan miliar. Nah itu saya ulang terus, di yang sebelum-sebelumnya juga gitu. Dulu saya beli saham bank digital, market cap-nya valuasinya cuma 500 miliar, tapi saya bandingin sama bank digital Alibaba di China gitu ya. Rata-rata bank digital itu valuasinya berapa? Minimal tuh 50 sampai 100 T. Waktu itu saya beli masih 500 miliar, oh ya udah saya beli. Saya beli banyak, ternyata benar meledak. Tapi dia nggak langsung naik. Dia diem dulu 6 bulan, begitu ada kepastian baru dia meledak naik. Nah di situ saya juga untung banyak. Itu 500 juta jadi belasan miliar dalam 1,5 tahun. Nah saya ulangin terus, begitu terus. Nah cuman kan karena uang saya udah banyak, sekarang saya nggak bisa saham-saham yang diakuisisi ini rata-rata kita tuh cuma bisa beli tuh puluhan miliar. Jadi tuh saya kalau beli puluhan miliar udah beli banyak sekali gitu loh. Nah begitu terbang ya untungnya banyak sekali. Nah kalau cara saya cari untung besar di bursa saham seperti itu kalau saya ya. Oke, itu dari perspektif Kak Andri ya. Dari Prof Kakak bagaimana? Tergantung tujuan kalau screening koin, altcoin. Pertama, kamu mau trading atau kamu mau investing? Investing ya di altcoin nggak terlalu bisa diinvest ya. Itulah mengapa yang membuat saya kadang agak iri juga ya dengan kalau tadi kan Bro Andri ngomong tentang stock market, di luar tuh juga sama. Kenapa Warren Buffett tuh bisa jadi Warren Buffett? Karena compounding. Itu yang berbeda dengan altcoin di kripto. Altcoin di kripto itu sektor rotating. Jadi setiap 2-4 bulan setelah kamu masuk posisi, kamu harus keluar. Kalau enggak itu jadi nol lagi. Berbedanya ya dengan Buffett beli Coca-Cola, yang 4 tahun setelah dia beli perusahaan tambah gede, ya kan? Dia nggak usah jual karena hold forever, perusahaan jadi terus. Ya, itu yang membedakan dengan kripto. Kripto itu ya hot hand fallacy, ya. Kamu masuk posisi 2-4 bulan jual. Karena kalau enggak kamu ditarik balik turun dari entry-mu. Ya itu yang sulit. Jadi kalau kamu masih mau lihat ya ini oke 2-4 bulan ke depan apa sih yang bisa di swing ya? Ya kamu lihat ya pakai website mungkin kayak token terminal, DeFi lama, Artemis, kamu lihat nih kayak grow-nya seperti apa. Misalkan kamu mau beli layer 1. Layer 1 itu kan fondasi dasarnya apa? Ada orang yang transaksi di jaringan tersebut. Kamu lihat basisnya transaksi itu apa? Jumlah transaksi. Berapa banyak orang yang transaksi? Volume transaksinya berapa? Kalau itu aktif berarti oke ini jaringannya chain-nya ini benar-benar dipakai. Ya udah, aku invest di sini. Dengan harapan itu dipakai terus sama kayak misalkan kamu beli Solana lah di tahun 2023 ya, sebelum meme coin mania itu kan semua meme coin itu dibuat di atas jaringannya Solana. Jadi daripada kamu berinvestasi ke salah satu koin ya tokennya, ya itu kan mending kamu beli kasinonya ya kan. Solana itu kan kayak kasinonya. Di mana kamu bisa beli ya tempat bikin kasinonya, terus kasinonya itu issuing banyak sekali token ya. Sekarang sudah jutaan jumlahnya. Jadi dari situ ya secara fundamental. Tapi kalau koin yang kamu mau trading yang pertama lihat volumenya. Ya, kamu mau scalping itu kamu lihat volumenya. Volume itu menunjukkan ada net transaction ya, antara buyer dan juga seller. Menunjukkan apa? Itu diperdagangkan. Jadi jangan sampai kamu mau trading tapi kamu terjebak ke dalam aset yang illiquid. Kamu mungkin bisa masuk susah keluarnya. Jadi di saham pun juga sama, ya di kripto sama. Kalau kamu mau trading lihat volume, ya lihat derivatif data, open interest, berapa banyak yang buka ya kontrak perdagangan itu, ya itu sangat matters buat menentukan, oke, ini saya trading, oke ini saya agak investing. Di saham pun kan juga sama. Baik, Melvin, semoga terjawab ya dan terinspirasi. Oke, kita akan sebelah sini, kita ke belakang ya. Kalau begitu, silahkan nanti sebutkan nama, dari mana, dan ingin bertanya dengan siapa. Dari Jogja, mau tanya untuk Ko Andri. Jogja. Pengen tanya kok kalau misalnya sekarang nih kan momen susahnya Ko Andri itu kayak apa sih? Kan misalnya kita sama-sama beli CBR, kalau Ko Andri kan bantuin beli kapal, nah saya mungkin bantuin beli bolpennya doang gitu. Nah momen susahnya di waktu 2025 ini pasca kemarin PANI turun ke 7.200 segala macam itu, Ko Andri itu momen susahnya kayak apa kalau sekarang gitu? Kalau waktu Oke, silahkan Ko Andri. Kalau waktu PANI itu kesalahan saya itu saya over leverage sih. Jadi saya punya saham PANI kan untungnya udah besar, udah ratusan miliar. Waktu itu saya jaminkan, saya dapat uang, saya yakin dia bakal naik lebih tinggi. Saya masukin lagi ke PANI. Nah itu kesalahannya.
Jadi sebenarnya kita tuh boleh jaminkan saham, tapi kita nggak boleh masuk di saham yang sama. Jadi contohnya misalnya saya jaminkan saham saya dapat cash. Cash itu harusnya saya masuk ke saham yang lain. Jadi kalau yang ini turun, yang ini pun dia nge-counter gitu loh. Nah harusnya itu. Nah waktu itu saya salahnya, saya dapat uang, saya beli lagi gitu loh. Jadi ya itu ngeri sekali, itu pengalaman paling sulit lah. Paling sulitnya itu karena tiba-tiba ada berita tarif Trump sama udah kena tarif Trump, udah gitu kena waktu itu pagar laut. Insiden pagar laut. Jadi sahamnya itu crash dari 19.000, dia crash ke 7.000. Nah, tadinya 7.000 itu udah hampir for sale. Tapi saya ingat dulu waktu saya berbisnis itu motivasi saya itu selalu satu. Di dunia ini tuh apapun bisa dinegosiasi. Jadi ya udah daripada saya kena for sale, saya telepon aja sekuritas saya bilang, ini kan seluruh dunia ya. Gitu loh. Ini kan force major kan bukan di Indonesia doang, satu dunia juga lagi crash gitu. Jadinya saya nego-nego akhirnya diturunin jadi 5.000. Terus saya pikir, waduh 5.000 mah besok ARB lagi udah 5.000 gitu ya. Terus waktu itu saya masih ada duit 18 miliar, ya udah saya beli aja sahamnya biar sahamnya naik sendiri gitu. Jadi saya naikin aja daripada saya terima nasib. Jadi saya nggak suka nasib saya itu ditentukan orang lain gitu loh. Saya mau ya udah kalau cacing naga-naga nih gitu loh. Kalau mati sendiri langsung lah jadi 0 gitu. Ngapain tinggal tanggung sisa 18 miliar. Ya udah saya pakai 18 miliar itu saya buat beli sahamnya. Nah, terus ternyata secara tidak sengaja kalau orang Amerika itu dia rata-rata pakai algo trading gitu loh. Jadi dia ngetrik saya melakukan pembelian saham PANI kan dalam jumlah besar dalam waktu yang sangat singkat, dalam waktu hitungan detik menit lah. Itu nge-trigger sekuritas asing AK dan BK ya. Akhirnya dia ikut trigger beli. Akhirnya saham PANI terbang dari 7.000 langsung terbang ke 11.000. Jadi saya selamat satu hari itu hampir mati tapi selamat gitu. Nah pas selamat itu ya udah saya restructure lah. Ada yang saya jual sebagian, saya pindahin ke sana sini ya akhirnya recover, bahkan bisa udah untungnya mungkin berkali-kali lipat lah dari modal itu. Cuman itu yang itu pengalaman paling pahit lah. Hampir balik lagi jadi 0 gitu loh, hampir jadi cacing lagi gitu. Nah, cuman saya udah belajar lah. Oke, jadi seorang Andre Hakimpon juga pernah ya mengalami masa-masa down seperti itu. Kami masih punya waktu. Oke, silakan yang di tengah situ tadi langsung tunjuk tangan. Dengan siapa masnya? Dengan Kak Halim dari Cibubur. Oke, untuk Prof. Izin Prof. Apakah Prof percaya bahwa next-nya Bitcoin akan benar-benar menjadi currency, baik itu di dunia ataupun khususnya di Indonesia? Itu untuk Prof. Kalau untuk Ko Andri, PJHB gimana Ko? Dengan siapa Mas? Mas Halim. Oh Mas Halim. Oke, Prof dulu deh jawab. Ya sekarang prosesnya dalam artian saya percaya bahwa nggak bisa. Ya itu short answer, nggak bisa dalam artian kripto dan fiat itu akan hidup berdampingan. Dalam artian nggak mungkin ya, saya lihat keadaan di mana kayak jadi one currency terus kayak semua orang transaksi pakai Bitcoin dan lain sebagainya. Karena kita selalu butuh yang namanya nilai yang stabil kan. Nah itu yang menyebabkan ya masih adanya stable coin. Makanya kalau stable coin sekarang justru malah lebih digarap untuk menjadi suatu sumber payment, ya, sumber kita bisa kirim uang lebih mudah. Tapi kalau Bitcoinnya sendiri ya kita masih butuh nilai yang stabil, ya itu yang pertama alasan yang mendasarinya. Dan juga ya kadang memang kalau orang mau ningkatin adopsi Bitcoin di beberapa negara seperti Cina pun mereka juga relatif defensif. Karena kan mereka nggak mau currency mereka sendiri terdevaluasi. Dalam artian kan kalau ini ada Bitcoin nih, kan mata uangnya pasti ditukar untuk beli Bitcoin. Mata uangnya jauh lebih lemah, Bitcoinnya naik harganya. Jadi pasti ya nggak bisa menjadi suatu substitusi, cuman mungkin untuk menjadi suatu komplementer. Oke, sejauh ini prediksinya seperti itu ya. Ya. Kalau Andre tadi gimana PJHB? Tadi PJHB itu kan emiten yang baru mau IPO ya. Nah ini mungkin saya kasih kalian tip cara kalian untung cara main saham IPO gitu ya. Jadi kalian beli aja saham IPO apapun itu chance dia rugi itu sebenarnya mungkin 10-20%, 80% itu untung ya.
Nah, caranya itu kalian beli, begitu kalian dapat barang, kalian pasang trailing stop. Trailing stop itu jadi kalau saham ini naik, dia nggak bakal jual, dia naik terus. Sedangkan kalau kita tahu saham IPO itu kan kalau naik itu kan bisa 100%, 200%, 300%. Nah, jadi kalau untung tidak terbatas. Tapi begitu dia dari titik tertingginya dia koreksi, kalian pasang trailing stop di minus 5%. Kalau dia tiba-tiba ada koreksi dari titik tertinggi koreksi 5%, dia langsung auto sell. Nah, jadi kalian main saham IPO itu rata-rata tuh hampir ya kalau rugi pun kalau misalnya dia IPO listing langsung turun deh. Kerugian kalian paling cuma 5%. Tapi kalau untung bisa ratusan persen. Nah, itu rata-rata saya main saham IPO seperti itu gitu. Jadi kalian pasang trailing stop. Ya, biasa carilah sekuritas-sekuritas yang ada trailing stopnya. Kalau misalnya sekuritas kalian tidak ada trailing stopnya, ya pindah ke sekuritas yang ada trailing stopnya. Nah, itu rata-rata untung. Kayak contohnya di CDIA itu sekali untung kan ribuan persen ya. Di koin juga ribuan persen untungnya gitu. Jadi kalau naik tidak terbatas, kalau rugi cuma 5%. Seperti itu. Mahal nih, ada tipsnya ya langsung dari Kak Andri. Saya masih punya waktu, ada yang masih mau bertanya? Nah, kamu deh tadi kan, tadi katanya juga mengidolakan nih antara Kak Andri dan juga Prof. Silakan deh kamu bertanya. Oke, perkenalkan nama saya Desi. Ini sebenarnya nanyanya simpel aja sih. Dari Prof. Kakak dan Ko Andri, ada nggak sih goal pribadi di mana kan kalian berdua nih udah kaya nih? Ya wes. Yang sebelah kiri saya lebih kaya, saya belum kaya. Enggak lah ya. Terus kayak ada nggak sih batasan di financial market ini? Oke. Oh, satu lagi deh. Untuk Prof. Kakak, 4-year cycle kan katanya 50-50. Itu kenapa ya? Gitu. Oke, Prof. Kakak aja? Ya. Oh, dua-duanya. Baik, Prof. Kakak dulu deh. Oke, jadi apakah di finance ada batasannya? Karena uang jadi uang ya, itu menurut saya infinite. Ya, kalau kita melihat dalam artian banyak sekali orang-orang di industri-industri keuangan yang di dunia ya, hedge fund, kemudian ya yang punya data analitik seperti Bloomberg, mereka itu kekayaannya luar biasa. Kenapa? Karena mereka kan punya privilege dan juga leverage untuk melakukan yang namanya investasi. Berbeda dengan bisnis tertentu, bisnis itu bisa stuck satu ya. Misalkan mereka udah ekspansi luar biasa, semua market udah mereka penetrasi, udah nggak ada lagi yang mau beli barang dan jasanya. Sementara ketika orang di finance, ya dia melihat opportunity, oh ini bagus nih Bitcoin, beli, naik. Oh Bitcoin kayaknya udah nggak bisa naik tinggi lagi, oke, emas, oh naik. Terus dari emas itu kayak oke, BCA gitu ya, saya juga beli BCA dikit. Nah itu kan contohnya, karena apa? Karena kita bisa muter-muter, kayak kita meleverage capital kita. Berbeda dengan orang yang bikin bisnis. Ini berbedanya. Misalkan saya punya bisnis tentang apa lah ya, yang kita ngomong produk lah, makanan, kue A begitu. Ketika semua satu Indonesia udah tahu kue saya, mungkin mereka jenuh, datang kompetitor. Terus kemudian kue saya udah nggak laku. Terus saya nggak bisa ngerjain yang lain karena skill saya cuma bikin kue. Ya berbeda dengan seorang investor, seorang trader, seorang spekulan di market, dia bisa lihat semua opportunity dan dia assessing risikonya. Oke, saya mau masuk ini segini gede. Oke, saya mau melakukan ini. Karena opportunity kan selalu terbuka ya. Dan kedua, masalah 4-year cycle memang kenapa masih 50-50? Karena data historisnya kan sedikit. Kita baru beberapa siklus. Ya, terlalu dini kita ngomongin data sampelnya nggak sampai puluhan. Karena di dalam statistik ya, probabilistik kita ngomong suatu sampel ya, dinyatakan valid itu kan minimal 30 dulu ya. Sementara kita siklus belum ada segitu banyak. Dan mengapa ini sulit ditebak ya? Karena institusi kan mulai masuk ya. Lebih tepatnya ya US ya, kemudian ETF di Eropa mulai di-approve. Itu yang menyebabkan kayak apakah sell side ya atau yang akan supply-nya itu segede itu untuk menurunkan harga. Karena yang jelas ya kita juga ada juga ya digital asset treasury, MicroStrategy, oke, yang lain ya Metaplanet mulai membeli Bitcoin, yang mana mereka itu nggak hanya meleverage uang perusahaannya, tapi juga uang investornya, dia juga issuing bonds ya. Jadi ya itu memang risiko yang gede, tapi pasti ya mereka ini kayak mencoba menahan, ya kayak Bro Andri tadi ya mau kena margin call tapi nggak jadi bro. Iya nggak jadi. Ya pasti mereka maksa kan, mau turun gitu Bitcoin di bawah 100.000 mereka paksa, karena kalau nggak mereka bisa bangkrut. Jadi cacing lagi nanti Michael Saylor ya. Karena kan di .com bubble ya 98 dia udah pernah jadi cacing ya, jadi naga jadi cacing.
Terus sekarang udah jadi naga lagi nih, pasti dia nggak mau jadi cacing lagi. Ya, jadi itu yang membuat tricky buat timing market sepenuhnya. Tapi dengan risiko yang besar ya, bubble of risk, kita masih bisa melihat ya kita mau partisipasi itu seberapa banyak. Ya, jadi it's not about market timing. Oke, Kak Andri sekalian langsung aja. Saya lumayan setuju sih sama Bro Kakak ya. Kalau di keuangan itu unlimited. Karena dulu kan saya backgroundnya pebisnis ya. Dulu saya ekspor impor, saya pernah jalanin. Macam-macam dulu ada 20-an bidang, saya restoran pernah. Nah menurut saya kalau di market real itu ada yang namanya daya beli masyarakat itu ada limitnya gitu loh. Contohnya satu kota Jakarta itu ada daya serap, daya belinya itu juga ada terbatas. Contoh misalnya saya impor barang gitu ya, suatu barang misalnya mainan gitu. Itu juga ada batasnya, masyarakat tuh mau beli berapa. Nggak bisa kita, gue impor 20 kontainer ya, belum tentu 20 kontainer itu keserap. Kalau misalnya satu kontainer mungkin keserap, kalau 20 itu nggak keserap gitu loh. Nah tapi kalau di keuangan itu unlimited. Kalian punya 1M, 10M, 20M, 100M tetap bisa serap gitu. Kita bisa beli macam-macam. Tinggal kita diversifikasi aja. Misalnya sampai bahkan uangnya triliunan aja juga bisa serap. Tinggal saya diversifikasi. Ada yang beli BCA, BRI, Mandiri, Bitcoin, macam-macam. Jadi menurut saya memang finance itu adalah industri penghasil orang terbanyak di dunia ya. Bahkan kalau saya cek di Forbes itu nomor 1 industri yang memberikan kekayaan terbanyak itu nomor 1 tuh finance and investment. Baru bidang-bidang lain gitu. Jadi menurut saya ini the best industry lah. Oke, terima kasih banyak Kak Andri Hakim dan juga Kak Lima Sada. Boleh kita berikan tepuk tangan yang sangat meriah untuk kedua speakers kita karena waktunya juga sudah berakhir nih ya. Terakhir deh singkat padat aja pesan buat para investor muda apa Kak Andri? Kalau menurut saya ya tadi juga udah disampaikan Bro Kakak ya. Yang penting tekun ya, kita harus menormalisasi itu kegagalan itu normal gitu loh. Salah dan rugi itu normal. Kebanyakan orang yang gagal di bursa saham itu kebanyakan tuh dia gagal terus dia stop. Padahal kalau dia lawan terus itu pasti dia untung. Karena saya juga pertama kali mulai investasi saham itu juga rugi dulu gitu. Dari 1M saya rugi jadi 500. Seandainya saya berhenti mungkin saya nggak ada di sini. Oke, konsisten. Jadi konsisten gitu loh. Penting. Terus udah gitu kita kombinasi 3 aja, modal, skill, waktu. Kalau kita bisa kombinasi 3 ini pasti uang sekecil apapun pasti jadi kaya di dunia keuangan. Baik, Prof Kakak boleh singkat dan padat nih apa? Harus tetap lihat ke depan dan selalu ya compounding skill karena dunia ini lebih dinamis daripada yang kita bayangkan. Dan untuk kalian yang ya masih mau terus ya lanjut ya, ini jalan yang panjang. Jadi jangan karena 1-2 hari yang buruk kamu akan merasa bahwa 1-2 tahun ini buruk. Jangan sampai ya kita punya missing judgment tentang satu kejadian buruk terus kita mengeneralisasi ya seakan-akan semuanya buruk. Jadi ke depan itu ya bukan masalahnya yang semakin ringan, tapi kitanya yang jadi lebih kuat. Oke, sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang sangat meriah untuk kedua speakers kita yang sangat menginspirasi. Sebelum berakhir, yuk kita foto bareng dulu yuk, bareng dengan Kak Andi dan juga Prof Kakak. Boleh aku panggil admin di balik liputan SCTV ini ada Kia, boleh bantu fotoin nggak dari atas panggung? Teman-teman boleh mungkin kalau mau maju, kita selfie. Oh boleh. Kak Andri silahkan di kanan, Prof Kakak mungkin di kiri, teman-teman silahkan maju. Kita biar foto bareng. Dari atas ya? Bisa nggak? Ini kali Bang. Kayaknya terlalu deket sih. Terlalu deket ya? Iya. Gak, semuanya nggak apa-apa deh. Turun di bawah kayaknya. Turun di bawah? Akunya atau teman-temannya? Semuanya. Semuanya. Kita turun di bawah teman-teman ternyata. Karena susah. Yuk. Kita turun dulu ke bawah. Nanti kita sesi foto juga ya sama barang masing-masing. Di sini cukup, Kia? Aman? Oke, yuk. Hitung ya, Kia. Siap ya. Ya. 1, 2. Lagi 1, 2. Sekali lagi pakai flash. Teman-teman bilang Cuanomics ya. 1. Video dulu atau Oh, foto dulu aja. 1, 2. Lagi 1, 2. Oke, video. Mau ngomong apa? Cuanomics aja ya, teman-teman. Yes. Habis itu boleh halo-halo ya, tepuk tangan gitu. Oke.
dua. Teman-teman, Cuanomics. Thank you so much teman-teman semuanya. Sampai jumpa lagi.